Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas mengenai sifat koligatif larutan, di mana sebelum membahas pada materi sifat koligatif larutan, akan dibahas terlebih dahulu mengenai konsentrasi larutan. Oke, nah, Nah, jadi pada video ini akan fokus untuk membahas konsentrasi larutan yang akan digunakan pada perhitungan materi sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel Smart Kimia bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, oke, baik kita langsung ke pembahasannya. Ya, jadi pada materi sifat koligatif larutan ini ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsentrasi suatu larutan ya. Mungkin di kelas 11 sudah pernah dibahas ya. Jadi kita mengingat kembali terlebih dahulu mengenai MR ya, MR dari suatu senyawa ya. Nanti MR ini akan digunakan untuk menghitung ya, masuk dalam perhitungan konsentrasi larutan. Oke, kita mengingat kembali tentang MR. MR itu adalah suatu massa molekul relatif ya. Bedanya dengan AR apa? Kalau AR itu adalah massa atom relatif. Jadi kalau AR ini hanya dimiliki oleh unsur-unsur tertentu ya. Jadi misalnya kalau dilihat dalam tabel periodik bisa dilihat pada dalam satu kotaan itu ya. Nah, itu pada pojok kanan atas ya. Nah, itu adalah massa atom relatif atau AR dari suatu unsur. Ya, contohnya adalah H ya. H ini dia memiliki AR1. Ya, kalau H dia bergabung dengan unsur yang lain membentuk suatu senyawa ya. Nah, atau molekul. Nah, molekul tersebut itu tidak punya AR tapi punyanya adalah MR, massa atom relatif gitu ya. Nah, kita mengingat kembali contohnya adalah H2O ya. Misalnya saya punya senyawa H2O. Nah, berapa MR dari H2O ya? Nah, MR dari H2O ketika kita menghitung MR ya dari H2O ya. Jadi jumlah dari atom H yaitu di sini 2 ya, dikalikan ARH bisa dilihat pada tabel periodik di pojok kanan atas itu seberapa? 1 ditambahkan dengan jumlah dari atom O yaitu 1 dikalikan AR dari O yaitu 16 ya. Nah, 16. Jadi 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 kali 16 itu 16 berarti 2 tambah 16 sama dengan 18 gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menghitung MR. Ini hanya mengingat kembali ya. Nah, selanjutnya perlu diingat kembali juga mengenai definisi dari larutan ya, karena pada materi ini membahas tentang sifat khas yaitu sifat koligatif yang dipunyai oleh larutan. Jadi larutan ini adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan juga zat pelarut. Gitu. Nah, dalam suatu larutan ya, ini memiliki konsentrasi tertentu di mana di dalam kimia konsentrasi ini dapat dinyatakan dengan molaritas, molalitas maupun fraksi mol ya. Nah, molaritas ya, itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan ya. Molaritas itu disimbolkan dengan M besar ya. Nah, ini sama dengan mol terlarut dibagi volume larutan dalam liter. Atau molaritas bisa kita hitung juga dengan menggunakan persamaan gram terlarut dibagi MR kali 1000 per V, tapi V-nya dalam mililiter. Kemudian konsentrasi larutan yang lain juga dapat dinyatakan dengan molalitas. Jadi ada molaritas dan juga ada molalitas. Nah, molalitas ini simbolnya adalah M kecil, di mana molalitas itu merupakan jumlah mol terlarut ya dalam 1 kilogram pelarut. Nah, ya. Jadi bisa kita hitung molalitas suatu larutan dengan membagi mol terlarut dibagi massa pelarut dalam kilogram. Atau boleh kita menggunakan persamaan gram terlarut dibagi dengan MR kali 1000 per massa pelarut dalam gram. Nah, untuk konsentrasi larutan yang lain itu juga dapat dinyatakan dalam fraksi mol, di mana fraksi mol ini merupakan banyaknya mol suatu zat dibagi jumlah mol seluruh zat dalam larutan, atau disimbolkan dengan X, di mana fraksi mol ini ada 2, yaitu fraksi mol terlarut yang disimbolkan dengan XT, di mana untuk menghitung fraksi mol terlarut atau XT,
kita membagi ya mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, untuk XP atau fraksi mol pelarut ya, yaitu mol pelarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, jika XT atau fraksi mol terlarut ditambahkan dengan XP atau fraksi mol pelarut ya, itu akan menghasilkan ya 1 sama dengan 1. Nah, kita sekarang masuk ke contoh ya. Let's understand the example below. Ya. Hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 mili. MR-nya adalah 40. Nah, di nomor 1 ini diminta untuk menghitung konsentrasi larutan, di mana dalam kimia untuk konsentrasi larutan bisa macam-macam ya, itu molaritas, molalitas maupun fraksi mol. Tapi kita lihat di sini yang diketahui adalah gram terlarut, yaitu 2 gram NaOH, dan volume larutan yaitu 500 mili. Nah, di mana jika diketahui gram terlarut ya dan juga volume larutan ya dan juga MR, kita bisa gunakan persamaan yang ini ya. Nah, sehingga untuk konsentrasi larutan nomor 1 yang ditanyakan, yang dimaksud itu adalah molaritas. Hitung ya, molaritas simbolnya M besar sama dengan gram terlarut dibagi dengan MR ya, persamaannya tadi, dikali dengan 1000 dalam mililiter. Gram terlarutnya adalah 2 gram, MR-nya adalah ya 40 ya, dikalikan 1000 ya, dibagi volume. Volumenya adalah dicoret, ini coret, hasilnya 2 ya, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 dibagi 40 ya. 4 dibagi 40 hasilnya adalah 0,1 molar. Ya, satuannya adalah molar atau M besar. Oke, lanjut di nomor 2 ya. Hitunglah molalitas. Nah, ini kalau yang nomor 2 ini jelas ya, molalitas disuruh diminta untuk menghitung molalitas larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Oke, jadi kita gunakan persamaan molalitas yang ini ya, yaitu gram terlarut per ml kali 1000 per massa pelarut ya. Ini harus diperhatikan yang untuk molaritas ini volumenya adalah volume larutan, sedangkan untuk molalitas ini masanya adalah massa pelarut saja. Oke, ini dilarutkan dalam 400 gram air, berarti 400 gram air ini adalah massa pelarut. Sehingga untuk nomor 2 bisa kita tuliskan di sini ya, M ya, saya tuliskan di sini ya, atau molalitas sama dengan gram terlarut kali 1000 dibagi massa pelarut dalam gram. Nah, gram terlarutnya ini adalah 24. MR-nya adalah berapa? 120 dikali 1000 dibagi dengan P. P ini adalah massa pelarut, pelarutnya air sebanyak 400. Ya, ini hasilnya adalah 0,5 molal atau M kecil. Nah, oke. Itu untuk nomor 2 ya, nomor 2 ini nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 3, hitunglah fraksi mol glukosa dan air dalam larutan glukosa yang terdiri dari 36 gram glukosa dan 64 gram air. Oke, jadi di sini kita harus menentukan terlebih dahulu siapa terlarutnya, siapa pelarutnya. Nah, zat terlarutnya itu adalah glukosa, pelarutnya adalah siapa? Air. Diminta untuk menghitung fraksi mol ya. Jadi kita gunakan persamaan ini ya. Oke. Nah, oke, kita tuliskan ya di sini ya. Nah, tadi glukosa ya, glukosa sebanyak glukosa ini nomor 3. Glukosa sebanyak 36 gram ya. 36 gram. Kemudian airnya sebanyak 180 gram. Sebentar, kita lihat dulu soalnya. Oh, ternyata 64 gram. 64 gram. Nah, oke. Nah, kemudian MR dari glukosa diketahui tadi ya, sebanyak sebesar berapa tadi MR glukosa? 180. Nah, MR air 18. Oke, kita tuliskan di sini MR glukosa 180. MR air itu 18. Oke, nah kita hitung dulu ya, NT-nya ya, atau mol dari terlarutnya, yaitu gram
per mr. Terlarutnya siapa? Glukosa. Glukosa masanya berapa gramnya? 36. Nah, dibagi mr dari glukosa berapa? 180. Nah, ini ya. 36 dibagi 180. Nah, 0,2. 0,2 mol. Oke, selanjutnya kita hitung NP, yaitu molnya pelarut. Nah, sama, kita gunakan persamaan juga, gram per mr. Ya, gramnya pelarut itu 64, mr-nya pelarut atau air itu adalah 18. Ya, ini sama dengan 3,5. Nah, sehingga untuk menghitung XT, ya kita gunakan rumus NT per NT plus NP. Nah, ya sama dengan NT-nya itu adalah 0,2. Nah, NT-nya juga 0,2 ditambah NP-nya 3,5. 5 mol. Ini mol ya. Satuannya mol. Nah, sama dengan berarti 0,2 dibagi 3,7 ya. Hasilnya adalah 0,05. Nah, ini ya. Selanjutnya kita cari XP ya, XP. Nah, kita gunakan persamaan ya. NP per NT plus NP. Ya, NP-nya itu 3,5 dibagi sama ya ini ya, NT-nya 0,2 ditambah 3,5. Oke, ini hasilnya adalah 0,95. Oke. Nah, jadi ini XT dan XP ketika ditambahkan hasilnya berapa? 1 ya. Ini 2 angka di belakang koma ya. Dalam desimal 2 angka di belakang koma. Oke, itu untuk contoh dari konsentrasi larutan dalam molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Nah, kemudian untuk masuk dalam materi sifat koligatif larutan, kita juga perlu mengetahui konsentrasi larutan, yaitu persen WT atau persen massa, disimbolkan dengan persen WT ya atau persen T, dan juga molaritas, tetapi ada hubungannya dengan massa jenis ya. Nah, untuk konsentrasi larutan yaitu persen WT bisa kita hitung dengan membagi ya massa zat larut ya dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Kemudian hubungan molaritas massa jenis larutan dan persentase terlarut ya ini bisa kita tuliskan ya molaritas sama dengan 10 kali rho kali persen T per mr. Nah, di mana dalam fisika ya dalam fisika massa jenis atau disimpulkan dengan rho ini kita cari dengan menggunakan persamaan ya gram ya dibagi dengan volume ya dalam sentimeter kubik atau mili. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pada 2 konsentrasi tersebut ya. Nomor 4, hitunglah persentase asam sulfat dalam larutan asam sulfat 0, hitunglah persentase asam sulfat dalam larutan jika terdapat 0,4 gram asam sulfat dalam 500 mili larutan. Massa jenis asam sulfat adalah 1,81 gram per mili. Ya, per mili. Oke, nah ini ya diminta untuk menghitung persentase ya, di mana volume ya saya tunjukkan ya. Nah, untuk menghitung persentase. Nah, jika menghitung persentase kita butuh massa dari larutan. Di mana massa dari larutannya ini belum diketahui dalam gram ya, tetapi masih dalam mili sehingga kita butuh mengubahnya dalam gram ya. Bagaimana cara mengubahnya? Kita menggunakan massa jenis ya. Rho sama dengan gram dibagi dengan volume dalam mili. Nah, kalau mencari gram berarti ya mili. Rho-nya berapa? Rho-nya ternyata sudah diketahui 1,81. Nah, milinya adalah 500. Kita kalikan 1,81 dikali 500 ya hasilnya adalah 905. 905 ya gram. Tasenya sama dengan gram terlarut ya yaitu 0,4 ini ya 0,4 dibagi 5 dikali 100
Tadi persamaannya begitu ya. Nah, sehingga kita hitung di sini ya. Nah, hasilnya adalah 0,04 gram. 0,04 persen. Maaf, persen. Nah, satuannya persen ya. Oke, itu untuk nomor 4. Kemudian contoh yang nomor 5. Berapa molaritas yang terbentuk dari 36,5% asam klorida dengan massa jenis 1,18 gram. Oke, nah ini adalah penerapan dari persamaan yang ini ya. Nah, jadi teruskan di sini ya, M ya atau molaritas sama dengan 10 ya, 10 dikali rho ini 10 ya, kali persen dibagi mr. Nah, ya mr. Kemudian kita tuliskan 10 dikali rho, rho-nya ternyata atau massa jenisnya sama dengan 1,18. Dikali persentasenya 36,5. Nah, persennya tidak perlu kita masukkan ke dalam persamaan. MR-nya, MR dari asam klorida ya. Tadi bagaimana cara menghitung MR? Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa asam klorida ini memiliki rumus kimia ya HCl, di mana H itu jumlahnya 1 dikali air H itu 1, kemudian Cl airnya itu 35,5 kali 1 ya, totalnya ada 36,5. Oke, ini coret ya. Hasilnya adalah 11,8 molar atau M besar. Oke, baik. Ini ada soal di mana bisa kalian gunakan untuk mengecek apakah kalian sudah paham mengenai konsentrasi dari larutan yang akan digunakan untuk membahas pada materi sifat koligatif larutan. Bisa kalian kerjakan terlebih dahulu untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Baik, terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Silahkan boleh lanjut ke video selanjutnya mengenai sifat koligatif larutan yang pertama. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.